Di tengah bisingnya lalu lalang kendaraan di bawah kolong jembatan, sekumpulan anak-anak jalanan semangat untuk belajar meski hanya beralaskan terpal. Mereka tengah asyik menuangkan kreativitas ke dalam sebuah karya seni dengan media kertas lipat dan sedotan. Dengan tekun dan teliti, mereka mengikuti arahan yang dipandu oleh dua orang guru. Valentina Palma Sastro-Diharjo adalah salah satunya. Guru sekaligus pendiri sekolah beratapkan jembatan yang hanya beralaskan terpal ini sudah 11 tahun mendedikasikan dirinya pada pendidikan anak-anak di sekitar kawasan Rawamangun yang tidak mampu untuk bersekolah. Perjuangannya mendirikan sekolah alternatif ini pun tidaklah mudah. Sejumlah tantangan harus ia hadapi. Pada tahun 2010, Valentina harus melihat pos pengamanan di Kampung Pemulung yang awalnya ia bangun sebagai tempat belajar mengajar anak jalanan hangus terbakar. Ia pernah harus memindahkan proses belajar mengajarnya tersebut ke sebuah kontrakan karena dianggap mengganggu warga sekitar. Demi pendidikan anak-anak prasejahtera, ia memindahkan kegiatan belajar mengajarnya di atas jembatan penyeberangan, walaupun tidak bertahan lama karena dinilai tidak aman. Dari situlah, akhirnya ia memilih kolong jembatan Rawamangun sebagai tempat belajar dan mengajar para anak-anak jalanan yang tidak jauh dari kediaman mereka. Meski demikian, jarak tempuh antara rumah dengan lokasinya mengajar tidaklah dekat. Namun, ia tetap konsisten untuk mengajar anak-anak jalanan. Oke, kenapa pilihnya di Rawamangun ya? Padahal rumah saya jauh banget seperti itu. Ya karena memang awal berdirinya memang di sini karena saya dulu kuliah S1 S2-nya di UNJ, jadi cukup lama 10 tahun Kak. Jadi saya melihat kanan kiri, oh mereka perlu dibantu, mereka butuh pendidikan pada saat itu kan. Jadi kenapa saya sampai saat ini bertahan di kolong ini karena memang mereka sebagian masih tinggal di sini Kak gitu, masih di Jalan Pemuda gitu. Kalau saya pindah nanti mereka kasihan karena sudah 12 tahun. Dalam kesehariannya, Valentina harus membagi waktunya untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan seorang pengajar. Setiap hari ia bangun pukul 4 pagi, membereskan seluruh kegiatan rumah tangga sebelum nantinya ia pergi untuk mengajar anak-anak jalanan. Selain mengajar di bawah kolong jembatan Rawamangun, ia juga masih menyempatkan waktunya untuk mencari pendapatan tambahan dengan memberikan les mata pelajaran. Dalam sehari, ia bisa memberikan les kepada 3 hingga 4 anak didik di rumah yang berbeda. Bahkan ia juga menerima jasa penjemputan salah satu anak didiknya dari sekolah. Rasa lelah sering ia rasakan, namun karena kegemarannya mengajar, tidak membuat Valentina berhenti untuk memberikan ilmu di bawah kolong jembatan secara gratis. Tidak jarang, ia mendapatkan bantuan dari beberapa mahasiswa yang berkunjung untuk membantu proses mengajar para anak jalanan tersebut. Perasaan aku tentunya pasti bahagia dong aku gitu kan, apalagi ada hal yang gini, dulu banget itu banyak banget anak pengamen gitu, jadi mereka itu tidak mengenal huruf dan angka. Jadi ketika mereka mau ngamen itu selalu nyasar terus Kak. Jadi naik bisnya tuh nyasar. Nah terus begitu aku ajarin gitu kan, besok-besok kamu kalau misalnya mau pulang kamu harus baca, oh Blok M ke Pulau Gadung, naiknya harus ini gitu, seperti itu. Jadi jangan nyasar kemana-mana ya gitu kan. Iya Kak gitu. Nah mulai pas ketemu dengan saya, terus dia peluk aku gitu kan, aku jadi Kak Valen, kita makasih ya sudah diajarin untuk baca, dia bilang kayak gitu kan. Jadi sekarang kalau kita ngamen kita nggak nyasar lagi kayak gitu. Terus dia udah tahu juga cara berterima kasih, dia tahu sopan santun. Jadi hal-hal itu sebenarnya yang buat aku progresnya tuh aku nggak perlu yang banyak banget, tapi attitude ya, perilakunya si anak-anak itu sendiri gitu loh. Jadi yang mereka merawat diri, mereka bisa bertutur kata yang sopan, seperti itu tuh buat aku udah progres gitu loh, pencapaian yang luar biasa gitu. Sosok Valentina yang tangguh, sabar dan ramah ini juga sangat melekat pada orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk anak jalanan yang ia ajar. Saya bergabung di Rumah Belajar Pelangi Nusantara ini dari 2015. Waktu itu namanya masih Sekolah Kolong Pelangi. Jadi waktu itu saya bertemu dengan Kak Valen di sebuah acara di Kemendikbud
Waktu itu saya ingat banget kalau nggak salah tanggal 2 Mei tahun 2015 dan kita kebetulan satu tim. Jadi kita bercerita dan kebetulan waktu itu saya masih mahasiswa di UNJ juga dan ternyata latar belakang kita sama. Dan kenapa join? Karena kebetulan saya ingin meluangkan waktu di hari weekend saya. Jadi setelah Senin sampai Jumat saya kuliah, saya pengen nih di hari Sabtu dan Minggunya saya recharge energi lagi. Salah satu caranya yaitu dengan berkegiatan sosial. Dan kebetulan karena memang saya latar belakangnya waktu itu pendidikan, jadi ingin mengimplementasikan apa yang saya punya pada waktu itu. Bagi Valentina, pendidikan merupakan tanggung jawab semua orang. Hal itulah yang mendasari dirinya untuk tetap konsisten dalam mengajar tanpa pernah berpikir untuk berhenti memberikan ilmu kepada para anak jalanan di bawah kolong jembatan. Baik, kayak sering ngajarin, kalau kita nggak tahu kita bisa nanya ke Kak Valen. Aku senang bisa belajar di kolong. Karena kayak di kolong itu seru, jadinya bisa sambil bermain kalau belajar. Ibu Valen adalah orang yang baik, dia perhatian, cantik. Perasaan aku senang, seru juga sih belajar di sini. Kenapa? Banyak temennya. Valencia Vindi, Bambang Hadi, Diomai Rizky, Dai TV.